Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah pagi ini kita akan mulai pelajaran lagi. Namun sebelum kita belajar maka kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Ya, ini pelajaran bahasa Indonesia, judulnya teks eksplanasi ilmiah. Kita baca, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Jadi teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sesuatu, ya. Bacaan yang menjelaskan sesuatu proses. Nah, tapi di sini bersifat ilmiah, ya. Artinya di sini adalah bersifat ilmu pengetahuan alam. Jadi kalau bukan ilmu pengetahuan alam, itu bukan teks eksplanasi ilmiah. Ya, kalau tidak menjelaskan sesuatu, ya, atau menerangkan sesuatu, maka bukan teks eksplanasi ilmiah. Ya, paham di sini ya paragraf pertama. Paragraf yang kedua kita baca. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya, jadi ya di sini teks eksplanasi berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Ya, proses ditemukannya sesuatu bisa jadi, ya. Bisa proses terjadinya sesuatu, proses terjadinya listrik itu bagaimana, kok bisa sampai ke rumah-rumah kita, ya. Proses terjadinya apalagi nanti ada ya, di sini ada judulnya lampu pijar ya, proses terjadinya lampu pijar, kok lampu itu bisa tiba-tiba saja menyala ketika dinyalakan saklarnya, ya. Itu yang dimaksud proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya, ada sebabnya apa? Kenapa lampunya itu menyala, atau kenapa lampunya itu menyala? Akibatnya adalah tadi apa? Lampunya menyala. Sebabnya, sebab lampu menyala, kemudian akibatnya adalah lampunya itu menyala. Nah, teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan. Ingat, di sini untuk pembukaan biasanya terdapat pada paragraf pertama. Ya, untuk pembukaan biasanya terdapat pada paragraf pertama. Ya, dicatat ini ya, pembukaan ada pada paragraf pertama. Deret penjelas atau isi, ya, itu biasanya ada di paragraf kedua, ya, ketiga, misalkan keempat, sampai paragraf sebelum paragraf terakhir. Itu yang dimaksud dengan deret penjelas. Itu letaknya biasanya di situ. Kemudian penutup. Nah, penutup itu biasanya ada pada paragraf yang terakhir. Ya, kalian semua sudah mengenal paragraf ya. Ya, kalau belum nanti Pak Guru jelaskan lagi mana yang disebut dengan paragraf. Nah, bagian pernyataan umum ya berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Nah, kita lihat
Contohnya langsung ya, bagian pernyataan umum kita lihat. Nah, ini ada bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, pernyataan umum itu ada pada paragraf yang sama. Ini dari, pernahkah terbayangkan olehmu hidup tanpa penerangan? Nah, setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ini adalah pernyataan umum yang biasanya atau yang pastinya itu ada pada paragraf pertama. Paragraf itu dari awal sini sampai sini. Nah, ada beberapa kalimat yang disusun menjadi satu paragraf. Sampai titik ini kemudian kan tidak ada kalimat lagi, dilanjutkan ke sini. Dilanjutkan ke sini berarti ini paragraf yang kedua. Paham ya? Nah, ini yang disebut dengan pernyataan umum. Dari pernahkah terbayangkan olehmu hidup tanpa penerangan sampai penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kenapa disebut pernyataan umum? Karena dijelaskan hanya secara umum. Ya. Secara garis besar atau inti netok. Ya, cara bahasanya kayak inti netok. Ya, hanya intinya saja, belum mendetail. Ya, belum menjelaskan lampu pijar gue si kepriwe, Thomas Alva Edison gue si sapa. Nah, belum, hanya awalannya saja. Maka disebut pernyataan umum. Nah, kemudian kita lihat bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan, ya. Pak Guru ulangi, bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi, ya. Proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Ya, dijelaskan rinci ya dari bertahap prosesnya, ya, sehingga kita bisa memahami. Ya, kita contohkan, lihat lagi di teks. Nah, ini paragraf yang merupakan deret penjelas. Paragraf 2. Ini paragraf 2. Kenapa? Karena setelah kalimat ini tidak ada sambungannya lagi. Pindah ke bawahnya lagi. Maka ini disebut paragraf yang kedua. Kita lihat, Thomas Alva Edison lahir di Milano. Berarti menjelaskan siapa? Menjelaskan tentang siapakah Thomas Alva Edison. Ini termasuk deret penjelas. Ya, lahir di Milano, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Dia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajari ayahnya di rumah, walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegraf sederhana. Ya, ini semangat sekali ya, walaupun tidak sekolah, namun beliau itu sangat semangat karena dulu mungkin tidak ada wajib belajar 9 tahun mungkin ya, tidak ada wajib belajar. Kalau sekarang kalian wajib untuk belajar. Kita lanjutkan, di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan berbagai percobaan. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran terbitannya Weekly Herald, laris terjual. Ya, berarti di sini adalah bagian deret penjelas. Ya, adalah bagian deret penjelas. Ini namanya paragraf yang paragraf kedua. Setelah kalimat terakhir pada paragraf pertama langsung ganti lagi.
Sampai titik ini paragraf kedua. Paragraf ketiganya mana? Di bawahnya. Ya, kita lanjut. Ada deret penjelas yang kedua apa tidak? Ya, ternyata ada. Kita lihat paragraf yang ketiga. Ia melihat dia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Berarti sekitar kalau dipakai malam harian ya sekitar 3 harian ya, sekitar 3 hari. Yaitu lampu pijar yang pertama yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini juga deret penjelas yang mana ini menjelaskan tentang penemuan lampu pijar listrik yang pertama. Nah, kemudian kita lihat akhir ya di sini ada bagian penutup ya adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Pendapatnya ya, pendapatnya bentar maaf. Nah, ya, kita lihat ya, ini bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita lihat, kesimpulan itu biasanya ada pada paragraf yang terakhir. Ya, paragraf yang terakhir. Nah, muncul di layar ya. Kegigihan Thomas Alva Edison merupakan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ini paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat adalah kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Ya, ini kesimpulannya. Kenapa? Karena penulisnya menyimpulkan bahwa kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Itu kesimpulannya. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, itu adalah pendapat si penulis. Bisa jadi penulis yang lain pendapatnya itu berbeda. Ya, kita ulangi lagi. Jadi yang namanya teks eksplanasi ilmiah itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama pernyataan umum ya, pernyataan umum biasanya pada paragraf pertama, deret penjelas atau isi pada paragraf kedua dan penutup atau kesimpulan pada paragraf yang ketiga. Tuh ya, tentang teks eksplanasi penutup atau kesimpulan pada paragraf terakhir, bukan paragraf ketiga ya. Tergantung nanti deret penjelasnya ada berapa paragraf. Kalau penutup paragrafnya ada 5 paragraf, maka penutup ada di paragraf yang ke-5. Kalau paragrafnya ada 7 paragraf, maka penutupnya ada di paragraf yang ke-7. Ya, itu ciri-cirinya seperti itu. Cara mudahnya agar kita bisa mengenali teks eksplanasi ilmiah. Kita lihat di sini ada soal ya. Identifikasi informasi pada teks di atas, tulislah informasinya pada grafik berikut. Ini ada paragraf 1 topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas ya. Di sini paragraf pertama. Kita fokus carinya di paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ini pertanyaannya apa? Apa yang dibahas pada teks di atas? Yang dibahas ini penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ya, itu yang dibahas pada paragraf pertama. Kemudian paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua deret penjelasan ya. Jelas ya, kalau paragraf pertama tadi topik masalah, paragraf kedua deret penjelas.
Siapakah Thomas Alva Edison? Nah, jawabannya banyak ini. Thomas Alva Edison lahir di Milano, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia lahir tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Atau kalian singkat saja, Thomas Alva Edison lahir di Milano, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kemudian apalagi ini, Thomas Alva Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Pada usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Kan seperti itu. Boleh lebih singkat lagi, silahkan ya. Kemudian yang ketiga, deret penjelas lagi. Kenapa deret penjelas lagi? Ya memang seperti itu ya. Teks eksplanasi ilmiah, deret penjelasnya itu ada banyak ya. Setelah paragraf pertama dan sebelum paragraf yang terakhir, itu semuanya deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Nah, bagaimana? Berarti kalau bagaimana jawabannya panjang. Kita lihat di sini. Bagaimananya berarti prosesnya. Berarti kita jawab dari sini. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun yang besar untuk mengembangkan penemuannya. Atau ia menghabiskan waktu selama 2 tahun. Ya, lanjut. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama. Ya, sampai situ juga nggak masalah ya. Tadi ya, ingat atau catat boleh ya. Itu seperti itu. Kemudian terakhir, kesimpulan dan pesan ya, kesimpulan dan pesan. Ingat paragraf terakhir itu dalam teks eksplanasi ilmiah ya, yang teks yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, maka paragraf terakhirnya, kalau di sini paragraf terakhirnya adalah paragraf keempat, adalah kesimpulan dan pesan. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Ya. Sikap yang dapat kita simpulkan adalah Thomas Alva Edison memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah, sehingga ia mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya, itu tentang kesimpulan ya dan pesannya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti Pak Guru ada catatan ya, Pak Guru berikan catatan. Kalian catat, kemudian nanti ada soal di Google Form, silahkan kalian kerjakan dengan baik. Ya, sampai di situ dulu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.